wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, baik ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi. Ada yang nggak hadir kan? Sudah selesai ya. Jadi sebelumnya silakan KM dapat untuk mempersiapkan teman-temannya ya. Silakan dapat dipersiapkan. Baik, sebelum mulai pelajaran, kami kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga di semester 2 ya. Setelah kemarin kita belajar yang sistem informatika. Kemudian juga hari ini kita akan mengenal namanya sistem operasi. Ya, kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat memahami dan menganalisis fungsi dan cara kerja sistem operasi menggunakan bahasa sendiri, gitu ya. Nih, yang akan kita bahas kali ini itu akan berhubungan dengan SO atau sistem operasi. Kira-kira ada yang pernah tahu atau pernah dengar apa itu SO? Sistem operasi di komputer itu ada apa aja? Ada yang tahu tidak? Yang dipakai di laptop kalian itu sistem operasinya namanya apa? Ada yang tahu tidak? Coba, ada yang tahu? Nabila? Siapa? Ada yang tahu tidak? Apa kalian baru bisa pakai aja sistem operasinya tanpa mengetahui apa nama sistem operasinya? Kayaknya masih pada bingung ya, belum tahu ya apa nama sistem operasi yang kalian pakai selama ini. Jadi sebenarnya ada 2 atau 3 sistem operasi yang populer yang dipakai di kita ya. Pertama itu namanya Windows. Oke. Yang kedua itu, yang Apple itu namanya apa? iOS. iOS mah sistem operasi iPhone, ini komputer loh. Apple apa? Ada yang tahu tidak? macOS namanya ya untuk Apple. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu tampilan video di sini. Lagi ya videonya. Sistem operasi itu paling tidak disusun oleh beberapa komponen. Ini ada 3 komponen utama. Hari ini kita akan coba melakukan debatnya. Debat tentang sistem operasi yang populer yang kita gunakan. Oh ya, kita hari ini akan mencoba debat. Nah, nanti ada yang masuk ke tim Linux, ada juga yang masuk ke tim Windows. Ada yang Linux, ada yang Windows. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing belum? Belum. Siapa belum? Belum. Sebenarnya ada yang belum, silakan tentukan kelompok kalau misalkan belum. So, kamu di mana kelompoknya? Silakan duduk di tempatnya. Kalau misalkan berganti. So, yo, kita akan saling versus saling. Setiap kelompok itu diberi waktu 10 menit untuk mencari sumber referensi yang menguatkan. Misal Windows itu lebih bagus daripada Linux, alasannya apa? Yang kedua, nanti ada argumen pembuka yang disampaikan dalam waktu 2 menit. Misal dari kelompok Windows, saya
menyatakan Windows itu lebih baik dari Linux karena Windows punya ini gitu. Nanti akan bakalan disangka sama tim yang sebelahnya bisa. Kemudian yang ketiga itu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak terlalu menyudutkan lawan debat gitu ya. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Sementara jangan mengeluarkan bahasa daerah kalian. Gunakan bahasa Indonesia ya. Oke. Kemudian yang keempat, setiap kelompok diberikan waktu untuk melakukan sanggahan. Oh ya, nanti pasti ada yang nyangka kan dari kelompok sebelah, mungkin dari sanggahan. Nah, setelah selesai debat itu kalian harus berteman baik lagi. Jangan sampai selesai berdebat kalian masih saling musuhan, nggak boleh kayak gitu ya. Bahan-bahannya anak-anak. Jadi sebelum debat kita akan icebreaking yang semangat. Jadi seperti biasa. Jadi setiap bapak ucapkan semangat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi, pagi, semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pernyataan pembuka atau argumen pembuka sambil berdiri aja ya. Sok. Jadi kami dari kelompok Linux 1 akan memberikan argumen pembuka. Linux bisa dibilang lebih baik digunakan daripada Windows untuk programmer karena Windows mendukung hampir semua bahasa pemrograman utama. Nah, itu aja. Dibaca semua, Pak. Nah, pasti baca dulu. Oke. Ada sanggahan tidak dari tim Windows? Tidak. Atau mungkin dari tim Linux 2 yang mau menambahkan kelebihan dari tim Linux apa kira-kira? Dari tim Linux 2 mungkin Anissa atau Yaki? Oh, silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok Linux 2. Linux ini bersifat open source dibandingkan dengan Windows yang merupakan sistem operasi yang bersifat privat. Jadi hanya dapat diakses oleh penggunanya saja gitu. Oke, terima kasih. Oke. Katanya Linux itu open source, Windows enggak. Nah, Tio ada tanggapan sih? Masa nggak ada serangan balik sama sekali dari Windows ya? Tenaga ahli pada Windows lebih banyak ketimbang orang-orang yang mahir di bidang Linux. Oke. Oke. Kita ada bahasanya ternyata data di Windows 3 ya tadi ya. Saya tenaga ahli. Tapi tenaga ahli Windows lebih banyak ya. Windows lebih jelek banget banyak dengan kalian gitu, betul nggak? Nah, dari tim Linux 2. Oke, jadi tadi kan yang Syafa bilang kalau misalkan tenaga ahli Windows itu lebih banyak kan daripada tenaga ahli Linux. Tapi belum tentu informasi tentang pengguna Windows itu terjaga dengan baik. Nah, karena kalau misalkan tentang keamanan, Linux itu lebih kebal spyware daripada Windows gitu. Oke. Datanya Linux itu kebal spyware ya? Kebal spyware daripada Linux ya, daripada Windows ya, Windows. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu spyware? Sistem pencuri data. Ya, atau malware atau spyware, mirip-mirip kayak virus ya. Cuma dia biasanya untuk spyware itu dia untuk mencuri data-data penting, kayak rekening bank dan yang lainnya, password kayak gitu itu namanya spyware. Dari tim Windows gimana? Katanya keamanannya berarti secara nggak langsung keamanan Windows lemah. Oke. Saya Kanisa, mewakili kelompok Linux. Meskipun Linux memiliki keamanan yang lebih baik daripada Windows, namun Linux lebih memungkinkan terkena infeksi virus. Linux katanya walaupun aman tapi lebih rentan terkena infeksi virus. Kak saya, Pak. Oke. Tapi ya, menurut sumber dari belajar Linux, justru Windows itu yang paling gampang dan paling mudah untuk terkena virus. Dan Windows itu harus mempunyai aplikasi antivirus supaya susah diserang oleh virus. Itu sanggahannya. Oke, ada bantahan. Katanya bukan yang itu, katanya yang Windows yang lebih gampang kena virus, makanya di Windows harus dipasang antivirus gitu. Oke, gimana tim tanggapan dari Windows? Iya, Windows semangat. Kalau di Windows dong tanpa antivirus ya? Oh, tanpa. Ya, Delga, ngomong dong. Kira-kira apa nih?
Windows gampang kena virus. Kena virus harus pakai antivirus ya. Antivirus, nah, baguslah. Harus pakai antivirus. Oke, next. Dari tim Windows 3. Perkenalkan, nama saya Nela Sabila. Saya di sini mewakili dari kelompok Windows 3. Di sini saya ingin menambahkan kelebihan pada Windows dibandingkan Linux. Menurut liputan Number.com, saat menggunakan Windows akan lebih sulit dalam menginstal Microsoft dibandingkan dengan penggunaan Windows. Sedangkan kita setiap hari aja pakainya Microsoft. Dan pada zaman mana ini menambahkan untuk Windows, saya menanggapinya dari sudut pandang. Ibarat kata, baru memasuki rumah baru, di Windows sudah tersedia semuanya siap pakai. Lampu sudah menyala, air sudah nyala, pintu sudah terbuka, api kompor sudah nyala, semuanya siap digunakan kalau di Windows. Jadi pengguna Windows akan dimanjakan merasa menggunakan Windows lebih mudah karena semua sudah tersedia. Beda halnya dengan Linux. Ketika memasuki rumah baru, rumah dalam keadaan gelap, ada lampu tapi cuma remang-remang. Kalau butuh cahaya baru skalarnya dinyalakan. Kalau butuh air, kerannya harus dibuka. Kuncinya ada di dalam lemari, akhirnya kita merasa susah. Di mana kunci pintu, di mana skala listrik, di mana pompa air, akhirnya kita merasa Windows sangat susah. Oke, mantap. Tangan lo. Dibalas langsung sama opsi ya. Jadi kata alatnya itu kalau pakai Windows itu semua itu sudah tersedia, tinggal pakai aja gitu ya. Jadi sumber resource-nya itu banyak dibandingkan Linux kata ya. Oke. Dan mulai ini soal 4 sama kita lihat. Sumber aplikasi di Windows dan gampang digunakan. Ayo, terakhir ada tambahan nggak? Oke, silakan. Ya, jadi kalau misalkan Windows itu siap pakai dan lebih gampang daripada Linux, tetapi ada beberapa aplikasi-aplikasi di Windows itu yang tidak bisa maksimal karena berbayar. Nah, Linux itu cenderung lebih gratis daripada Windows. Dan beberapa file-file partisi yang ada di Windows itu bisa dibaca oleh Linux, tetapi file-file partisi yang ada di Windows itu nggak bisa dibaca. Dari Linux itu nggak bisa dibaca oleh Windows. Pak, mau nambahin? Oke, nambahin lagi. Tadi kan Bapak bertanya ya, kalau misalkan di Windows itu pakainya Microsoft. Lalu di Linux itu pakai apa? Jadi di Linux itu ada yang namanya aplikasi package manager yang untuk mendownload aplikasi. Dan katanya dia itu tidak perlu menggunakan pengetahuan teknis seperti di Windows. Jadi bisa dibilang aplikasi package manager ini lebih mudah daripada aplikasi Microsoft. Tepuk tangan buat semuanya. Naila, tolong maju ke depan berikan kesimpulan pembelajaran hari ini. KPD nanti dikumpulkan di kelas remaja. So, kesimpulan dulu deh Naila. Jadi menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah membahas tentang kelebihan Linux dan kelebihan Windows di masing-masing. Terus ada lagi? Di sini juga kita belajar cara berdebat, di mana kita mencari tahu sama-sama bahwa siapa yang lebih baik di antara Linux atau Windows. Ini kata Naila, kita lebih ke mencari perbandingan antara Windows dan Linux. Jadi kalian nanti kalau mau install OS atau pakai OS sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Nah, sekarang kita akan ada evaluasi. Oke anak-anak, sudah selesai semua mengerjakan kuisnya? Sudah. Oke, jadi untuk hari ini tadi kita sudah belajar tentang sistem operasi, tentang Windows dan juga Linux. Kita juga tadi sudah saling berdebat. Gimana perasaan kalian hari ini? Apakah pembelajaran menyenangkan? Apakah kalian senang dengan pembelajaran model seperti ini? Ya. Oke, jadi nanti di pertemuan minggu depan kita akan coba melakukan instalasi Windows atau Linux dengan menggunakan namanya VirtualBox. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.